Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal PAS atau SAS atau UAS sumatif akhir semester 1. Mata pelajaran IPAS kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Yuk kita simak soal dan kisi-kisinya. Ya, nomor 1. Peserta didik dapat menentukan nama bagian tumbuhan yang ditunjukkan pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan yang ditunjukkan oleh tanda panah yaitu apa namanya? Apakah A. akar, B. daun, C. batang, ataukah yang D. buah? Manakah jawaban yang tepat? Ya, betul sekali, jawaban yang tepat adalah buah. Yuk kita lanjut ke nomor 2. Peserta didik dapat menentukan bagian tubuh tanaman Kamboja ditunjukkan pada tabel bagian tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan tabel berikut. Bagian tumbuhannya adalah 1 batang, 2 daun, 3 akar, 4 buah, dan yang kelima adalah bunga. Pertanyaannya adalah bagian tubuh tanaman Kamboja ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A 1, 2, 3, dan 4? Atau yang B 1, 2, 3, dan 5? Atau yang C 2, 3, 4, dan 5? Atau yang D 2, 3, dan 5? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawaban yang tepat adalah yang B ya, 1, 2, 3, dan 5. Batang, daun, akar, dan bunga. Ternyata Kamboja tidak memiliki buah. Yuk kita lanjut ke nomor 3. Peserta didik dapat menentukan tanaman yang memiliki buah dengan tepat. Ya, berikut ini tanaman yang memiliki buah, yaitu buah atau tanaman apa nih? Apakah A. sirih, B. beringin, C. kelapa, ataukah yang D. wortel? Manakah jawaban yang benar? Ya, benar sekali, jawabannya adalah kelapa. Yuk kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian tanaman pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bagian tanaman tersebut berguna untuk apa ya? Ini namanya mahkota ya, mahkotanya nih ya. Ya, bagian bunga ada mahkota, di situ juga ada serbuk sari, ada putik ya. Oke. Mana bagian tanaman dan berguna untuk apa? Apakah A. menyimpan cadangan makanan, B. tempat membuat makanan, C. menyerap nutrisi, ataukah yang D. berkembang biakan tumbuhan? Ya, benar sekali, jawabannya yang D ya, berkembang biakan tumbuhan. Lanjut nomor 5. Peserta didik dapat menentukan nama tanaman pada gambar tumbuhan dan ilustrasi yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Dani ditugaskan oleh ibu guru untuk membawa tanaman yang memiliki jenis akar seperti gambar tersebut. Nah, tanaman yang boleh dibawa oleh Dani yaitu apa nih? Berarti akarnya serabut ya. Apakah A. cabai, B. jagung, C. mangga, ataukah yang D. jeruk? Ya, benar sekali, jawabannya adalah jagung ya, yang sama-sama berakar serabut adalah jagung.
Baik, berikutnya nomor 6, peserta didik dapat menentukan nama bagian tanaman pada gambar tumbuhan dan ilustrasi yang disajikan dengan tepat. Ya, perhatikan gambar tersebut. Tanaman pada gambar tersebut sering dikonsumsi karena mengandung beragam vitamin, yaitu vitamin A khususnya. Bagian tanaman tersebut yang dimakan dan dijual di pasar yaitu apa nih? Apakah A buah, B batang, C akar, atau yang D daun? Ya, benar sekali, jawabannya adalah C ya, akarnya. Oke, kita lanjut nomor 7. Peserta didik dapat menentukan nama bagian tanaman yang diolah menjadi makanan pada makanan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah kentang goreng ya. Makanan tersebut mengandung karbohidrat sebagai sumber energi pokok. Nah, bagian tanaman yang diolah menjadi makanan tersebut yaitu apa nih? Apakah A bagian akarnya, B batangnya, C buahnya, atau yang D bijinya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, batangnya. Baik, kita lanjut nomor 8. Peserta didik dapat menunjukkan tulang daun yang berbentuk menjari dan melengkung pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ada 4 bentuk tulang daun ya. Nah, pertanyaannya adalah tulang daun yang berbentuk menjari dan melengkung berturut-turut ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A 1 dan 3, B 1 dan 4, C 2 dan 3, ataukah yang D 2 dan 4? Ya, benar sekali, jawaban yang tepat yang berbentuk menjari dan melengkung adalah nomor 2 dan 3. Yuk kita lanjut ke nomor 9. Peserta didik dapat menentukan bentuk tulang daun pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, ini adalah tanaman mangga ya. Tanaman tersebut memiliki tulang daun yang berbentuk apa nih? Apakah A menjadi, B melengkung, C menjari, ataukah yang D sejajar? Ya, benar sekali, jawabannya adalah menyirip ya. Jadi mangga memiliki tulang daun menyirip. Baik, kita lanjut ke nomor 10. Peserta didik dapat menentukan tujuan percobaan pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Siswa kelas 4 SD Tunas Harapan melakukan percobaan seperti pada gambar. Nah, tujuan percobaan tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa apa nih? Apakah A tanaman menghasilkan oksigen, B tanaman menghasilkan karbon dioksida, C tanaman memiliki klorofil, ataukah yang D tanaman memiliki kloroplas? Ya, benar sekali, jawabannya adalah tanaman menghasilkan oksigen. Baik, kita lanjut nomor 11. Peserta didik dapat menunjukkan bagian tumbuhan yang berperan untuk mengeluarkan gas oksigen pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bagian tumbuhan yang berperan untuk mengeluarkan gas oksigen ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah 1 yaitu daun, ya, atau 2 yaitu buah, atau 3 batang, atau yang keempat itu adalah akar? Manakah jawaban yang tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah nomor 1. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai pada 2 gambar kegiatan yang disajikan dengan tepat.
Ya, coba kalian perhatikan ini nomor 1 ada gambar petani sedang menanam padi dan nomor 2 ini adalah kesibukan orang di kota. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu yang mana? Apakah A. Tempat 1 menghasilkan banyak karbon dioksida? Ataukah yang B. Lebih banyak cahaya matahari di tempat nomor 2 nih? Atau yang C. Ketersediaan oksigen lebih banyak di tempat 1? Ataukah yang D. Karbohidrat sulit dicari di tempat nomor 2? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, ketersediaan oksigen lebih banyak di tempat 1. Udaranya masih segar ya. Baik, kita lanjut nomor 13. Peserta didik dapat menentukan peran bagian tumbuhan yang ditunjuk oleh tanda panah dalam proses fotosintesis pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambar yang diberi tanda panah tersebut. Ya, kita lihat pertanyaannya. Peran bagian tumbuhan yang ditunjuk oleh tanda panah yaitu batang dalam proses fotosintesis adalah apa nih? Apakah A. menyerap air dari dalam tanah, B. tempat terjadinya fotosintesis, C. tempat keluarnya gas hasil fotosintesis, ataukah yang D. menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang mana? Yang D. menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Baik, kita lanjut nomor 14. Peserta didik dapat menentukan cara memperoleh makanan pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan ini namanya apa ya? Oke. Pertanyaannya adalah, ternyata tidak semua tumbuhan dapat berfotosintesis seperti pada gambar. Nah, tanaman tersebut memperoleh makanan dengan cara apa nih? Ini namanya bukan putri malu ya, tapi tali putri. Nah, ini benalu dia nih. Nah, apakah caranya? A. memasak makanan sendiri, B. mendapat makanan dari tanah, C. mengambil makanan dari inangnya, ataukah yang D. mendapat makanan dari sisa hewan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, mengambil makanan dari inangnya, dari tumbuhan yang ditumpanginya. Baik, kita lanjut nomor 15. Peserta didik dapat menentukan kesimpulan terkait hasil percobaan pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada tanaman yang dimasukkan ke dalam kotak, lalu kotak tersebut diberi lubang sehingga cahaya matahari bisa masuk. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Guru menunjukkan hasil percobaan yang sudah dilakukan selama berminggu-minggu. Siswa ditugaskan untuk membuat kesimpulan terkait hasil percobaan. Nah, kesimpulan yang tepat yaitu yang mana? Apakah A. cahaya sangat diperlukan untuk fotosintesis, B. cahaya dapat mempercepat pertumbuhan, ataukah yang C. cahaya diperlukan untuk berkembang biak, atau yang D. cahaya dapat merangsang gerak tumbuhan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang D ya, cahaya dapat merangsang gerak tumbuhan. Baik, kita lanjut ke nomor 16. Peserta didik dapat menunjukkan tanaman yang tidak memiliki klorofil pada gambar tanaman yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada 4 tanaman nih ya. Ada yang nomor 1 namanya Rafflesia arnoldi ya, yang nomor 2 yang cabai, 3 jagung, yang keempat adalah bayam ya kalau tidak salah ini. Nah, tanaman yang tidak memiliki klorofil ya, klorofil itu zat hijau daun, ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A 1 saja, B 1 dan 4, C 2 dan 3, ataukah yang D 2 dan 4? Manakah tanaman yang tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun?
Ya benar sekali, jawabannya adalah satu saja ya. Ya ini tanaman Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Ya kita lanjut nomor 17. Disajikan gambar suatu peristiwa, peserta didik dapat menentukan penyebab peristiwa tersebut dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman laut dengan tepat. Ya coba kalian perhatikan, ini ada apa ini? Ada kapal pengangkut kontainer ya, kargo ini ya ini. Nah, ternyata di lautnya itu dia mengeluarkan minyak ya, bahan bakar ini sehingga berwarna hitam air lautnya. Nah, peristiwa pada gambar tersebut dapat mengganggu proses fotosintesis tanaman laut karena apa nih? Apakah A. Tanaman akan keracunan, B. Berkurangnya karbon dioksida di laut, C. Menghambat cahaya ke dasar laut, ataukah yang D. Banyak ikan yang mati? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang C, yang menghambat cahaya ke dasar laut. Baik, kita lanjut nomor 18. Peserta didik dapat menunjukkan bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari ketika penyerbukan pada gambar bunga yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan. Ya, ini yang A ini namanya mahkota ya, yang B namanya putik ya, yang C ini benang sari, yang D namanya kelopak. Nah, setiap bagian bunga memiliki fungsinya masing-masing. Terdapat bagian bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari ketika penyerbukan. Nah, pertanyaannya, bagian bunga tersebut ditunjukkan oleh huruf apa? Apakah huruf A, B, C, atau yang D? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut nomor 19. Peserta didik dapat mengelompokkan jenis bunga pada gambar bunga yang disajikan dengan tepat. Ya coba kalian perhatikan gambar bunga tersebut seperti ada yang hilang ya, ada yang kurang nih. Bunga pada gambar tersebut dikategorikan sebagai bunga apa nih? Apakah A. Bunga istimewa, bunga sempurna, bunga tidak sempurna, atau bunga tidak sempurna? Ya benar sekali, jawabannya adalah bunga tidak sempurna ya, karena tidak memiliki putiknya nih. Baik, kita lanjut nomor 20. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai terkait penyerbukan pada bunga dengan tepat. Ya coba perhatikan gambar tersebut, ini ada kupu-kupu sedang hinggap di bunga. Nah, pernyataan berikut yang sesuai dengan gambar tersebut yaitu apa nih? Apakah A. Serangga memakan serbuk sari bunga, B. Serbuk sari menempel pada tubuh serangga, C. Warna tangkai memancing perhatian serangga, atau yang D. Serangga menghambat proses penyerbukan? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang B ya. Serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Baik, kita lanjut nomor 21. Peserta didik dapat menentukan hal yang membantu penyerbukan biji-biji tanaman pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya, biji-biji tanaman pada gambar tersebut dibantu penyerbukannya oleh apa nih? Apakah A. angin, B. air, C. hewan, ataukah yang D. serangga? Iya benar sekali, jawabannya adalah penyerbukannya dibantu oleh angin. Baik, kita lanjut nomor 22. Peserta didik dapat menentukan nama perkembangbiakan pada gambar tumbuhan yang disajikan dengan tepat. Ya coba kalian perhatikan gambarnya ya. Pak Anton melakukan perkembangbiakan pada singkong miliknya seperti gambar tersebut. Nah, perkembangbiakan tersebut dinamakan apa nih? Apakah A. stek, B. cangkok, C. umbi, ataukah yang D. mengenten? Ya benar sekali, jawabannya adalah stek ya, stek, namanya stek. Baik, kita lanjut nomor 23. Peserta didik dapat menunjukkan contoh materi dalam kehidupan sehari-hari pada gambar yang disajikan dengan tepat.
Ya, nomor 1 ini ada bola, 2 balon, 3 ada lemari buku, dan 4 cahaya. Nah, contoh materi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor berapa nih? Apakah A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 1, 2 dan 3, ataukah yang D 1, 2, 3 dan 4? Yang benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, yang materi ya, 1, 2 dan 3. Baik, kita lanjut nomor 24. Peserta didik dapat menentukan materi berupa makhluk tak hidup pada gambar yang disajikan dengan tepat. Coba kalian perhatikan, ini ada anak-anak sedang bermain di taman nih. Nah, pertanyaannya adalah pada alam semesta terdapat materi yang berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Berdasarkan gambar tersebut, yang termasuk materi berupa makhluk tidak hidup, yaitu apa? Apakah A rumput, B manusia, C awan, ataukah yang D pohon? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang mana? Iya, betul, jawabannya adalah awan. Baik, kita lanjut nomor 25. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar terkait volume benda pada gambar yang disajikan dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambarnya, ini ada paket dapur, ada minyak goreng, Hidayah, dan sabun cuci. Ya, yang minyak goreng 825 ml dan sabun cuci ini 230 ml. Baik, kita lihat pertanyaannya. Ibu melihat ada promo paket dapur seperti pada gambar tersebut. Hidayah adalah produk minyak goreng, sedangkan Mama Lemon ini adalah produk sabun cuci piring. Pernyataan berikut yang benar adalah apakah A volume minyak lebih besar, B volume sabun lebih besar, C volume minyak sama dengan sabun, atau yang D volumenya tidak dapat diukur? Yang benar sekali, jawabannya adalah yang A ya, volume minyak lebih besar. Lanjut nomor 26, peserta didik dapat menentukan wujud benda pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada balon ya. Benda pada gambar tersebut termasuk materi yang berwujud apa nih? Apakah A padat, B cair, C gas, atau yang D kaku? Ya, jawabannya adalah gas. Lanjut nomor 27, peserta didik dapat menentukan wujud benda pada beberapa gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, yang 1 ada batu, 2 adalah air, yang 3 adalah balon. Dalamnya apa ya? Oke, kita lihat pertanyaannya. Benda pada gambar 1, 2, dan 3 secara berurutan berwujud apa nih? Apakah A padat, cair, dan gas, B cair, padat, dan gas, C gas, padat, dan cair, ataukah yang D cair, gas, dan padat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang A ya, padat, cair, dan gas. Baik, kita lanjut nomor 28. Peserta didik dapat menentukan benda yang volumenya akan berubah ketika dipindahkan pada gambar yang disajikan dengan tepat. Di antara ketiga benda tersebut yang volumenya berubah ketika dipindahkan, yaitu apa nih? Apakah A benda nomor 1, B benda nomor 2, C benda nomor 3, ataukah yang D tidak satu pun? Ya, jawabannya adalah benda nomor 1 yang volumenya akan berubah ketika dipindahkan. Baik, kita lanjut nomor 29. Peserta didik dapat menentukan perubahan wujud benda yang terjadi pada aktivitas pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada minyak wangi ya, sedang disemprot. Nah, perubahan wujud benda yang terjadi pada aktivitas tersebut yaitu apa nih? Apakah A mencair, B membeku, C menyublim, ataukah yang D menguap? Manakah jawaban yang tepat? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya, menguap.
Baik, kita lanjut nomor 30. Peserta didik dapat menentukan perubahan wujud benda yang terjadi pada aktivitas pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, Andika memasukkan es ke dalam air minumannya. Kemudian muncul butiran air di bagian dinding gelas. Nah, perubahan tersebut dinamakan apa nih? Apakah A mencair, B menguap, C mengembun, ataukah yang D menyublim? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang C mengembun. Baik, kita lanjut nomor 31. Peserta didik dapat menentukan tujuan pembuatan alat sepatu seperti pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan alat sepatunya seperti bergerigi seperti itu ya. Nah, pembuatan alat sepatu seperti gambar bertujuan untuk apa nih? Apakah A mengurangi gaya gesek, B memperbesar gaya gesek, C mempermudah slip, atau yang D memperindah sepatu? Manakah jawaban yang tepat? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang B, memperbesar gaya gesek. Lanjut nomor 32. Peserta didik dapat menentukan manfaat kegiatan memberi oli pada mobil dengan tepat. Ya, Pak Toto melakukan kegiatan seperti pada gambar tersebut. Kegiatan tersebut berkaitan dengan gaya gesek. Yaitu apa nih? Apakah A mengurangi gaya gesekan ban, B memperbesar gaya gesekan ban, C memperbesar gaya gesekan mesin, atau yang D mengurangi gaya gesekan mesin? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang mana? Yang D, mengurangi gaya gesekan mesin. Lanjut nomor 33. Peserta didik dapat menentukan manfaat gaya pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, coba perhatikan gambar tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah luput dari penggunaan gaya. Salah satunya seperti pada gambar tersebut, yaitu untuk apa nih? Apakah A mengubah gerak benda, B mengubah bentuk benda, C mengubah wujud benda, atau yang D mengubah arah gerak benda? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B ya, mengubah bentuk benda. Baik, kita lanjut nomor 34. Peserta didik dapat menunjukkan bagian kutub pada magnet dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada bagian-bagian magnet nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya adalah Ahmad ditugaskan untuk menunjukkan kutub pada magnet. Nah, nomor yang seharusnya dia tunjuk yaitu nomor berapa? Apakah A nomor 4, B 3, C 2, atau yang D 1? Ya, benar sekali, jawabannya adalah nomor 1. Baik, kita lanjut. Mari kita lanjut nomor 35. Peserta didik dapat menentukan jenis pembuatan magnet pada percobaan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, Dika, Yona, Sinta, dan Dede melakukan percobaan seperti pada gambar. Nah, percobaan tersebut tentang pembuatan magnet secara apa nih? Apakah A elektromagnetik, B induksi, C gosok, ataukah yang D pantulan? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A elektromagnetik. Baik, kita lanjut nomor 36. Peserta didik dapat menentukan benda-benda yang dapat ditarik oleh kutub utara magnet pada gambar yang disajikan dengan tepat. Nah, benda-benda pada gambar yang dapat ditarik oleh kutub utara magnet yaitu yang mana saja nih? Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4, ataukah yang D 1 dan 4? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang A ya, 1 dan 2. Baik, kita lanjut nomor 37. Peserta didik dapat menunjukkan contoh benda yang elastis pada gambar yang disajikan dengan tepat.
Ya coba kalian perhatikan, ini ada pensil, ada busur panah, ada buku, dan yang keempat skop. Nah, benda-benda yang elastis dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya. Mana nih contoh benda elastis ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, ataukah yang D3 dan 4? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang A ya, 1 dan 2. Baik, kita lanjut nomor 38. Peserta didik dapat menentukan nama benda yang memiliki benda elastis pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, benda tersebut merupakan salah satu benda elastis, ini namanya per ya, yang terdapat pada apa nih? Apakah A. kompor, televisi, motor, atau yang D. jendela? Ya, benda ini ada di mana? Benar sekali, ada di motor ya. Oke, kita lanjut nomor 39. Peserta didik dapat menentukan benda bekas pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, benda bekas pada kasur spring bed ini terletak pada apanya nih? Apakah A. karetnya, B. plastiknya, C. pernya, ataukah yang D. busanya? Iya, benar sekali, jawabannya adalah pernya ya. Oke, kita lanjut nomor 40. Peserta didik dapat menentukan akibat buah apel dapat jatuh dari pohonnya dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambarnya ya. Buah apel dapat jatuh dari pohonnya akibat pengaruh gaya apa nih? Apakah A. gaya gesek, B. gaya pegas, C. gaya otot, ataukah yang D. gaya gravitasi bumi? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang D ya, gravitasi bumi. Baik, kita lanjut nomor 41. Peserta didik dapat menentukan benda yang paling lama mencapai permukaan tanah pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, ada batu, ada 2 ember, 3 buku, dan yang keempat mainan parasut ya. Keempat benda pada gambar tersebut akan dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Benda yang paling lama mencapai permukaan tanah yaitu nomor berapa nih? Apakah A nomor 1, B nomor 2, C 3, atau yang D 4? Ya, benar sekali, jawabannya adalah nomor 4. Baik, kita lanjut nomor 42. Peserta didik dapat menentukan faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh dengan tepat. Berikut faktor yang mempengaruhi gerak benda saat jatuh, yaitu apa nih? Apakah A. massa benda, B. harga benda, C. warna benda, ataukah yang D. luas permukaan benda? Ya, jawabannya adalah yang D. luas permukaan benda. Baik, kita lanjut nomor 43. Peserta didik dapat menentukan perubahan energi yang terjadi pada gambar yang disajikan dengan tepat. Ya, ini ada televisi ya. Nah, perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut yaitu apa nih? Apakah A. energi listrik menjadi energi gerak, B. energi listrik menjadi energi cahaya, C. energi panas menjadi energi gerak, atau D. energi panas menjadi energi cahaya? Ya, benar sekali, jawabannya adalah yang B. energi listrik menjadi energi cahaya. Lanjut nomor 44. Peserta didik dapat menunjukkan benda yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi gerak dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan gambarnya. Ini ada kipas angin, ada solder, ada blender, dan senter. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada nomor berapa nih ya? Terjadi pada benda nomor berapa nih? Ya, listrik jadi gerak. Apakah A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 1 dan 3, ataukah yang D 2 dan 4? Iya, benar sekali, jawabannya adalah yang C 1 dan 3. Baik, kita lanjut nomor 45. Peserta didik dapat menentukan perubahan energi yang terjadi pada gambar yang disajikan dengan tepat. Bude ini memasak nasi menggunakan rice cooker.
Nah, alat tersebut mengubah energi listrik menjadi apa nih? Apakah A. energi cahaya, B. energi gerak, C. energi bunyi, ataukah yang D. energi panas? Ya, benar sekali jawabannya, energi listrik menjadi energi panas ya. Oke, kita lanjut nomor 46. Peserta didik dapat menentukan bentuk energi yang tersimpan pada gambar makanan yang disajikan dengan tepat. Ya, ini ada nasi goreng. Denny sedang makan nasi goreng favoritnya. Energi yang tersimpan pada makanan tersebut dalam bentuk energi apa nih? Apakah A. energi panas, B. gerak, C. kimia, ataukah yang D. energi listrik? Ya, benar sekali jawabannya adalah energi kimia. Lanjut ya, nomor 47. Peserta didik dapat menentukan bentuk energi yang diubah pada gambar percobaan yang disajikan dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini ada gambar bandul ya. Percobaan yang menggunakan bandul seperti gambar tersebut membuktikan bahwa energi potensial diubah menjadi energi apa? Apakah A. energi gerak, B. panas, C. listrik, ataukah yang D. gas? Ya, benar sekali jawabannya adalah energi gerak. Lanjut nomor 48. Peserta didik dapat menentukan bentuk energi yang dimiliki air terjun dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, ini adalah air terjun yang mengalir deras dari ketinggian tertentu, memiliki energi apa nih? Apakah A. cahaya, B. listrik, C. panas, ataukah yang D. gravitasi? Ya, benar sekali adalah energi gravitasi atau gaya tarik bumi. Lanjut nomor 49. Peserta didik dapat menentukan bentuk energi pada bola yang bergerak dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, Eko menendang sebuah bola. Bola tersebut bergerak sehingga memiliki energi apa nih? Apakah A. energi potensial, B. energi kinetik, C. energi listrik, ataukah yang D. energi cahaya? Ya, benar sekali jawabannya adalah energi kinetik. Dan terakhir nomor 50. Peserta didik dapat menentukan hasil yang terjadi pada percobaan saat bersuara pada permainan telepon dari kaleng dengan tepat. Ya, coba kalian perhatikan, Anton dan Budi sedang bermain telepon dari kaleng. Saat Anton bersuara, Budi memegang benang pada kaleng. Benang tersebut akan terasa apa nih? Apakah A. diam, B. lebih berat, C. bergetar, ataukah yang D. lebih ringan? Manakah jawaban yang tepat? Ya, yang tepat adalah benang tersebut akan terasa bergetar. Ya, demikian pembahasan soal PAS sumatif akhir semester 1 mata pelajaran IPAS kelas 4. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.